Baik, Bapak Ibu. Tadi kita sedikit jelaskan ya, saya coba sedikit menjelaskan. Ketika Bapak Ibu sudah selesai login, ada notifikasi yang muncul gitu ya Pak Bu, di layar Bapak Ibu. Itu merupakan notifikasi untuk LPJ Pak Bu. Jadi kalau misalkan madrasah yang belum menyelesaikan LPJ-nya, maka setiap tanggal 10 nanti akan muncul notifikasinya gitu untuk segera membuat laporan LPJ-nya. Oke, setelahnya kita langsung masuk aja ya, sudah masuk sebagai akun kepala madrasahnya. Kemudian sebelum kita masuk rencana definitif nih Bapak Ibu, terlebih dahulu kita coba cek apakah data rekening bank sudah terinput atau belum gitu. Jika belum, maka kita lakukan input data rekening bank terlebih dahulu di pengaturan, kemudian rekening bank. Oke, di sini belum, maka kita tambahkan dulu agar nanti ketika proses penginputan data nggak bolak-balik gitu. Oke, pilih banknya. Inputkan cabang. Ya, nomor rekeningnya juga, Pak. Kemudian tipe rekeningnya untuk ya, APBN Bos. Baik. Keterangan sifatnya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Kemudian kalau semua data mandatori sudah terisi, kita bisa lakukan simpan data. Baik, berhasil, data sudah tersimpan. Kemudian setelahnya kita mengisi untuk masuk ke menu rencana ya Bapak Ibu. Oke. Sebelum ini ya, sebelum kita masuk ke pengisian pagu definitif, saya sampaikan sedikit mengenai konsep alur pada proses rencana belanja definitif ini. Nah, kita mulai dari kepala madrasah melakukan input pendapatan dan belanja. Kemudian proses selanjutnya itu dari kepala madrasah ke bendahara untuk mengisi rincian belanja yang sudah ditetapkan oleh kepala madrasah. Jadi flow-nya itu dari kepala madrasah, kemudian ke staf, kembali lagi ke kepala madrasah. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk pengisian pagu definitifnya. Baik. Oke, kita mulai saja input rencana pendapatannya. Klik di menu pendapatan. Baik. Oke, sebelum kita tambahkan untuk menu pendapatan definitif, di sini saya akan coba sedikit menginformasikan gitu ya, untuk apa saja yang ada di menu pendapatan definitif ini. Di yang atas itu ada informasi penetapan pendapatan definitif. Yang ini tuh informasi sampai kapan penetapan definitif akan berakhir. Gitu. Yang tadi sudah dilakukan pengesetan oleh akun Kapkota ya. Kemudian kalau misalkan di sini sudah berakhir, informasinya bahwa penetapan definitif sudah berakhir, Bapak Ibu bisa meminta kembali kepada admin Kapkota untuk membuka kembali penetapan pagu definitifnya. Oke. Kemudian ada button import indikatif Bapak Ibu.
ini kapan digunakan. Sebetulnya kita ini skip ya untuk karena kita langsung ke menu definitif. Tapi saya jelaskan sedikit. Untuk button ini, import indikatif ini gunanya jika Bapak Ibu sudah pernah melakukan input data pada pagu indikatif, begitu pendapatannya dan belanjanya, setelah selesai baru akan melakukan pagu definitif misalkan ya. Itu Bapak Ibu tidak perlu lagi menginputkan satu-satu datanya karena bisa melakukan input atau import data dari button ini. Seperti itu Pak, Bu. Nah, karena kita langsung ke pagu definitif, kita klik button tambah saja, tidak perlu melakukan import dari indikatifnya. Mungkin di sini bisa difahami ya, untuk apa saja yang ada di menu pendapatan definitifnya. Baik Bapak Ibu, kita bisa lanjutkan dengan menambahkan pendapatan pada pagu definitif dengan cara mengklik button tambah. Oke, masukkan sumber dananya. APBN BOS tahap 1. Oke, sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu sedikit saya menjelaskan untuk ada perbedaan mengenai madrasah swasta dan madrasah negeri. Untuk madrasah swasta bisa kita lihat nilai pendapatan untuk BOS tahap 1 ini nilainya sudah terisi ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu lagi input data secara manual. Karena ini data sudah didapatkan dari portal BOS. Gitu. Berbeda halnya dengan madrasah negeri, untuk nilai pendapatan BOS, kita inputkan manual. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nilainya belum terisi otomatis oleh aplikasi. Itu sedikit perbedaan untuk penambahan rencana pendapatan untuk madrasah negeri dan swasta. Baik, kalau memang kita sudah selesai untuk melakukan pemilihan sumber dana dan nilai pendapatannya, misalkan dirasa sudah sesuai, kita bisa melakukan simpan. Oke, di sini data untuk pendapatan pagu definitif sudah berhasil disimpan oleh kepala madrasah. Oke, dari sini kita bisa melakukan pengecekan gitu Pak, melihat pergerakan data. Bisa Bapak Ibu bisa cek di dashboardnya, bisa ke menu dashboard. Oke. Nah, di menu dashboard ini kita bisa melihat nih Pak Bu, bahwa tadi kita sudah melakukan input dana sebanyak yang tadi itu di pendapatan. Namun kan ini baru input pendapatan nih Bapak Ibu, belum ada belanja ataupun realisasinya. Jadi yang baru tampil baru pendapatannya seperti itu. Dan di sini juga dilihat ada chartnya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ada berapa sisa saldonya dan belanjanya sudah berapa banyak gitu, yang dana yang sudah dibelanjakan. Itu untuk menu dashboard. Baik, kita bisa kembali ke menu pagu definitifnya. Kemudian kita masuk ke menu belanja. Nih. Pada menu belanja definitif ini, kita akan mengisi pengeluaran kegiatan dengan cara klik tombol tambah. Oke, di sini saya jelaskan sebentar. Untuk tambah rencana kegiatan, ini ada 3 pilihan sumber dana, yaitu sumber dana BOS, sumber dana BKBA, dan sumber dana lain.
kita akan pilih sumber dana BOS. Karena tadi kan kita pilihnya APBN BOS ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita pilih subkegiatan. Nah, Bapak Ibu, di subkegiatan ini data yang muncul adalah subkegiatan yang sudah Bapak Ibu pilih sesuai dengan prioritas kegiatan yang di aplikasi IDM. Jadi, sebelum melakukan pengisian data LKAM, Bapak Ibu harus menyelesaikan dulu pengisian IDM-nya agar subkegiatannya muncul di aplikasi LKAM. Begitu ya. Jadi kalau misalkan kenapa subkegiatannya belum muncul di LKAM, karena Bapak Ibu belum menyelesaikan IDM-nya. Itu begitupun dengan sumber dana BKBA. List untuk sumber dana BKBA subkegiatan tersebut berasal dari IDM. Seperti itu ya Bapak Ibu. Insya Allah cukup jelas ya. Oke, kita kembali lagi ke sumber dana. Kita pilih subkegiatan. Nah, ini yang ya Bapak Ibu kan di sini ada 3.2.2, 3.2.1. Ini sebetulnya sesuai dengan urutan prioritas di IDM-nya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang paling atas memilih di IDM adalah 3.2.2, maka yang akan muncul di LKAM itu urutannya seperti yang ada di IDM gitu. Kalau menurut Pak Farman, koreksi ya Pak Farman, untuk yang subkegiatan ini yang kalau bisa yang diprioritaskan adalah yang 3.2.1 Pak. Nah, nanti mungkin buat madrasah yang lain, jika memang dirasa untuk subkegiatannya ini prioritasnya masih belum 3.2.1 ini belum teratas, mungkin bisa cek di IDM-nya lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita pilih subkegiatan, kemudian kelompok sasarannya. Ini kalau kelompok sasaran kan kegiatannya kegiatan belajar mengajar, jadi kita pilih siswa dan guru misalkan ya, untuk kelompok sasarannya. Oke, kemudian isi waktu pelaksanaannya. Nah, isi waktu pelaksanaan LKAM ini adalah bukan tahun ajar, tapi tahun anggaran, bukan tahun ajar tapi tahun anggaran gitu. Jadi kita bisa mulai dari Januari, misalkan sampai dengan Desember, 1 tahun misalkan. Oke, kemudian isikan indikator outputnya dan indikator hasilnya. Indikator output dan indikator hasil ini, Bapak Ibu bisa mengisikan sesuai dengan subkegiatan yang dipilih gitu, mengacu pada subkegiatan yang dipilih. Oke Bapak, mungkin bisa inputkan untuk indikator outputnya. Silakan madrasah ini Mas Darul Ihsan, ya, isikan indikator outputnya. Ya. Yang indikator output, coba Rumi, misalnya 10 guru melakukan kegiatan KDM. Ya. KBM kali Pak. PBM apa ya? Proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar. Oh baik. Ya.
pelaksananya PBM sebanyak misalkan 5 rombel boleh juga. Oke, kemudian isi targetnya. Satuannya misalkan 1 tahun bisa. Kemudian target pencapaiannya. Baik. Baik Bapak Ibu, jika semua data yang sifatnya mandatori ini sudah terisi semua, maka kita bisa melakukan simpan data. Oke. Nah, untuk jika berhasil simpan data, maka akan tampil list di sini ya, Bapak Ibu. Nah, geser ke kanan. Di sini akan terlihat total rincian, ada total disetujui. Ini masih 0. Artinya total rincian masih 0. Belum total rincian ini untuk belanja belum diisikan rincian belanjanya oleh bendahara. Jika memang misalkan sudah diisi oleh bendahara, nanti rincian belanjanya, ini total rinciannya akan berubah. Begitupun dengan total disetujui, ini kolom total disetujui. Berarti ini memang belanja ini belum melalui proses persetujuan Camat ya, nanti setelah ke bendahara gitu. Oke, ini sudah di sini untuk sampai dengan kepala madrasah. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu. Cara pengisian pagu definitif oleh akun kepala madrasah. Dimulai dari input pendapatan sampai dengan rencana belanjanya. Iya, benar Mbak Tia. Mungkin ada peserta yang khusus yang di Zoom ini, di luar Ya. dari live streaming yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan, itu dipersilakan ya Mbak Tia ya. Sebelum Mbak Tia lanjut memandu tahap selanjutnya, ya Mbak ya. Iya, Ya. Bu. Halo teman-teman madrasah yang secara langsung ikut di Zoom untuk siang hari ini. Apa ada pertanyaan sampai di sini? Oh ini ada raise hand dari Kemenak Kabupaten Gorontalo. TIK-nya nih Mbak Tia. Silakan Bapak dari Kemenak Kabupaten Gorontalo. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Alfian, TIK Kemenak Kabupaten Gorontalo. Ingin bertanya Bu, tadi di penjelasan bahwa penyusunan anggaran atau pemilihan sub kegiatan itu berdasarkan PDM yang sudah diinput sebelumnya. Betul. Cuman pertanyaan sering terjadi kendala di madrasah kan suka ada revisi atau gimana gitu ya dari ini belanja madrasah terkadang sedikit berbeda dengan apa yang direncanakan. Pertanyaan saya apakah bisa ada revisi EDM atau seperti apa biar mata anggarannya atau mata jenis kegiatannya muncul di RKAM nanti, atau EDM-nya direvisi apa bisa atau gimana seperti penjelasannya untuk sub kegiatan itu? Oh baik. Iya. Oh baik Pak. Jika ada perubahan saya coba menjelaskan. Jadi ada perubahan untuk sub kegiatannya ya Bapak ya? Iya seperti itu. Apa bisa direvisi? Oke. Saya bantu, mungkin Pak Farman nanti mohon koreksinya kalau kurang tepat ya Pak. Oke, untuk sub kegiatan yang sudah dipilih di IDM gitu ya kan, itu prosesnya kepala madrasah sudah mengirimkan